Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada minggu ini masih melanjutkan bab ketiga, yaitu mengenai persilangan monohibrida dan dihibrida. Tolong disimak video berikut ini. Sifat intermediate adalah sifat yang tidak dominan dan tidak resesif. Ada sifat antara campuran bila dua sifat berbeda menjadi satu alel. Contohnya yakni jika genotip M besar merah dan M kecil putih, maka sifat intermediatnya adalah merah muda. Contoh persilangan monohibrida intermediate. Tanaman mawar berbunga merah M besar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat intermediate, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2 keturunan kedua? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama yakni kita tentukan P1 orang tuanya, yakni tanaman mawar berbunga merah disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih. Fenotipnya merah disilangkan dengan putih, genotipnya M besar disilangkan dengan M kecil, di mana gametnya setengah dari genotip, yaitu M besar dikali M kecil. Selanjutnya dapat kita ketahui yakni keturunan pertama F1-nya M besar M kecil dengan sifat yakni merah muda. Sedangkan P kedua yakni tanaman mawar berbunga merah muda dikali dengan tanaman mawar berbunga merah muda. Fenotipnya yakni merah muda disilangkan dengan merah muda. Sedangkan genotipnya yakni M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, anak-anak. Dari genotip bisa kita ketahui gametnya yakni M besar dan M kecil disilangkan dengan M besar dan M kecil. Lalu bagaimana F2? Baiklah, kita sekarang akan menentukan F2 keturunan kedua dengan menggunakan tabel. Jadi ini adalah tabel dari F2, di mana sel gamet betina M besar dan M kecil yang mendatar yang paling atas, dan sel gamet jantan yaitu M besar M kecil yang menurun. Jadi M besar dikalikan M besar atas kali samping menjadi M besar M besar. M besar dikali M kecil atas kali samping menjadi M besar M kecil. M kecil kali M besar menjadi M besar M kecil. M kecil kali M kecil menjadi M kecil M kecil. Maka F2 keturunannya memiliki 4 anak ya anak-anak. Sekarang perbandingan genotip F2 yakni M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil, yaitu 1 banding 2 banding 1. Perbandingan fenotip F2 yakni merah banding merah muda banding putih, yakni 1 banding 2 banding 1. Persilangan dihibrida adalah persilangan individu dengan dua sifat yang berbeda. Contohnya yakni sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Contoh yang kedua yakni tumbuhan mangga berbuah besar berasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Sebelum kita ke contoh soal, Ibu akan memberikan penjelasan cara menentukan gamet pada persilangan dihibrida. Jika genotipnya M besar, P besar, maka gametnya hanya 1, M besar, P besar. Jika genotipnya M besar, M kecil, P besar, maka gametnya ada 2 anak-anak, M besar, P besar, M kecil, P besar. Jika genotipnya M besar, P kecil, gametnya juga ada 2 anak-anak, M besar, P besar, P kecil. Jika genotipnya M besar, M kecil, P besar, P kecil, maka gametnya ada 4 anak-anak, M besar, P kecil, M kecil, P besar, M kecil, P kecil. Ya, itu adalah cara menentukan gamet. Jadi, gamet adalah sel kelamin. Sel kelaminnya begitu tadi caranya. Ini setengah dari genotipnya. Ini adalah contoh dari persilangan dihibrida. Dua sifat beda. Tanaman mangga berbuah besar dengan genotip B besar, rasa asam M kecil disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil genotip B kecil dengan rasa manis M besar. Jadi bagaimanakah perbandingan keturunan F2? Maka
Maka kita tentukan P1 mangga buah besar rasa asam dikalikan dengan mangga buah kecil rasa manis. Fenotipnya besar asam disilangkan dengan kecil manis. Genotipnya B besar M kecil disilangkan dengan B kecil M besar. Gametnya B besar M kecil B disilangkan dengan B kecil M besar. Maka F1 keturunan pertama, anak pertamanya yakni B besar B kecil M besar M kecil dengan sifat besar, berbuah besar, dan rasa manis. Dari sini ada yang ditanyakan. Untuk P yang kedua, mangga besar rasa manis disilangkan dengan mangga besar rasa manis. Fenotipnya yakni besar manis disilangkan dengan besar manis. Sedangkan genotipnya yakni B besar B kecil M besar M kecil disilangkan dengan B besar B kecil M besar M kecil. Gametnya ada berapa? Tadi kita sudah belajar cara menentukan gamet. Jadi jika seperti ini, ada yang besar kecil, maka gametnya ada 4 anak-anak, yaitu B besar dan M besar, B besar dan M kecil, B kecil dan M besar, dan B kecil dan M kecil. Dari sini ada yang tanyakan. Maka kita akan menentukan F2 keturunan keduanya dengan menggunakan tabel, yakni sel gamet perempuan yang mendatar B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil, dan sel gamet laki-laki yang menurun B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Maka kita silangkan satu-satu anak-anak, yakni atas yang mendatar atas disilangkan dengan yang samping atas. B besar M besar kali B besar M besar menjadi B besar M besar M besar. Atas kali yang bawah, B besar M besar kali B besar M kecil menjadi B besar M besar M kecil. Jadi mudah sekali anak-anak cara menyilangkannya. Atas kali samping, hasilnya di sampingnya, di bawahnya. Atas kali samping yang kedua, hasilnya di bawahnya. Jadi ketemulah F2-nya terdapat 16 anak. Dari simbol genotip ini anak-anak, jika ada huruf 1B besar, maka dia bersifat besar. Jika ada 1 huruf M besar, maka dia rasa manis. Jika B kecil, maka dia berbentuk kecil. Jika M kecil, maka dia berasa asam. Dari setiap anaknya ini jadi berbeda-beda ya sifatnya. Kita tentukan perbandingan genotipnya pada F2, yakni jika genotip yaitu dengan menggunakan simbol. Jadi perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 dibanding 1. Jadi simbolnya yang berbeda itu ya perbandingannya. Tapi pada perbandingan fenotip pada F2, yakni yang bersifat besar manis ada 9, bersifat besar asam ada 3, bersifat kecil manis ada 3, dan bersifat kecil asam ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi anak-anak, jika simbol genotipnya ada 1 huruf besar B besar, maka dia berbentuk besar. Jika ada 1 huruf M besar, maka dia rasanya manis. Jadi ini adalah tugas keempat IPA. Tolong dikerjakan di buku tulis IPA anak-anak. Jika ada kesulitan bisa langsung tanya Japri ke nomor WA Ibu. Ada 3 soal. Yang pertama yakni tanaman berbuah bulat B besar dominan disilangkan dengan tanaman berbuah keriput B kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Ini masih persilangan monohibrid anak-anak. Yang kedua yakni seekor kucing berbulu hitam disilangkan dengan yang berbulu putih, sifat hitam intermediate terhadap putih. Tentukan genotip pada fenotip keturunan keduanya. F2. Yang ketiga yakni menentukan gamet dari berikut ini.
Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar mandiri di rumah. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.